Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas film animasi Boboiboy Galaxy 2 Sorry, dimana kali ini tentu saja petualangan Boboiboy dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Pausepera yang ada di planet-planet lain akan semakin seru. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berlokasi di markas Adudu, film diawali dengan pelihatkan Adudu yang sedang membuat chip yang entah dia apakan. Tetapi ketika Adudu menyuruh Prop untuk bersedia, Prop malah bernyanyi sehingga membuat Adudu marah. Pergi mengembang. Beralih kepada Boboiboy dan kawan-kawan yang pada saat itu sedang melaksanakan kelas tambahan dengan Cikgu Papa, di mana di situ Boboiboy terlihat murung sehingga dia tidak mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh Cikgu Papa. Okey, cepatlah jawab soalan Cikgu Papa. Dan pertanyaannya adalah, Pak Samad memiliki 3 anak dan Bu Samad memiliki 3 anak juga. Jadi, berapakah jumlah anak mereka? 6 lah kan? 6 ya. Ya, jika kalian menjawab 6, maka jawabannya salah karena Pak Samad dan Bu Samad mereka adalah sepasang suami istri. Jawapannya 3. Singkat waktu, pukul sudah menunjukkan jam 3 dan tandanya mereka akan pulang. Akan tetapi sebelum pulang, Cikgu Papa memberikan PR terlebih dahulu. Akan tetapi dengan watodosnya Ying dan Yaya pun malah merequest PR tambahan seperti murid rajin konvensional pada umumnya, yang tentunya membuat Boboiboy dan Gopal mengeluh. Ada sesuatu yang tak kena dengan diorang ni. Yulah. Tak lama, jam tangan mereka pun berbunyi pertanda ada panggilan dari stasiun Tapops, sehingga mereka langsung bergegas untuk ke sana. Sikit je lagi dah habis game kaki mon aku tu. Beralih ke kedai Tok Aba, di situ sudah ada Ocobot yang sedang melayani para pelanggan, dan di situ juga ada Tok Kase yang sedang memesan coklat panas. Tak lama, datanglah Adudu dengan Prop yang pada saat itu mereka memberikan hadiah kepada Tok Kase berupa gitar listrik karena Tok Kase sudah menjadikan murid dan mengajarkan Adudu bela diri di Boboiboy Galaxy sebelumnya. Tok pun akan rindukan korang juga nanti. Tok Kase pun langsung ingin mencoba gitarnya di rumah Atok, dan seperti biasa Adudu dan Prop datang dengan niat jahatnya. Jaya, tiada tok guru, tiada belenggu. Kemudian datanglah Boboiboy dan kawan-kawan dan langsung memesan Kokoko jatuh kepada Ocobot, di mana Kokoko jatuh ini adalah kode untuk masuk ke dalam markas stasiun Tapops cabang bumi. Selamat datang ke Tapops B. Komandan pun menjelaskan tujuan markas Tapops bumi dibuat adalah untuk markas sementara Boboiboy dan kawan-kawan karena lokasi stasiun Tapops sebelumnya sudah bocor sehingga serangan dari berbagai penjahat meningkat menjadi 500% akibat ulah Boboiboy di musim sebelumnya, sehingga stasiun Tapops sekarang menyamar sebagai tempat cuci kapal angkasa. Dapat 1 kali cuci free. Kemudian komandan memberikan jam tangan milik Boboiboy yang sudah di-upgrade sehingga mampu mengeluarkan kuasa atau jurus elemen tahap ketiga, di mana jam tangan ini sengaja di-upgrade untuk mempermudah Boboiboy menyelamatkan Pausepera atau bola kuasa di misi selanjutnya, yaitu di sektor P081W. Sektor B801Y. Setelah itu tiba-tiba alarm Pausepera dalam bahaya berbunyi, yang setelah dilacak ternyata Pausepera yang terancam adalah Ocobot yang sedang akan diculik oleh Adudu. Ocobot! Boboiboy dan kawan-kawan pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Ocobot. Boboiboy pun langsung berubah menjadi Boboiboy Blaze atau api untuk menyerang Adudu si kepala kota. Nak pinjam? Ambillah! Di sini kita akan diperlihatkan perubahan Adudu yang semakin kuat. Hal itu dibuktikan ketika dia mampu mengimbangi perlawanan dari Boboiboy yang membuat Boboiboy dan kawan-kawan semuanya terheran. Memang tidak main-main perubahan Adudu ini, dia juga mampu mengalahkan combo Ying dan Yaya hanya dengan sebuah tongkatnya. Boboiboy pun semakin marah sehingga dia mengeluarkan sekerah tenaganya yang justru malah berteteran kemana-mana, yang walaupun Boboiboy sudah mengerahkan kekuatannya, Adudu tetap bisa menangkisnya.
Merasa Boboiboy sudah semakin kuat dan semakin marah, Adudu pun menyuruh Prop untuk berubah agar dia bisa melarikan diri. Tentu saja tidak semudah itu Ferguson. Boboiboy dan kawan-kawan pun langsung mengejarnya. Yang di tengah-tengah pelarian, Adudu sempat memasangkan chip yang sudah dia buat kepada Ochobot. Boboiboy dan kawan-kawan pun berhasil menggapainya, di mana Gopal berhasil mengubah salah satu mesin kecepatan milik Prop menjadi coklat, sehingga Adudu tidak bisa lari dengan kecepatan tinggi. Tak lara dah. Akibat chip yang sudah dipasangkan Adudu, dia pun bisa mengeluarkan kekuatan teleportasi milik Ochobot untuk melarikan diri, di mana Boboiboy berusaha menghalangi Adudu untuk mengeluarkan kekuatannya, akan tetapi ya, Adudu malah teleportasi menuju ke tempat semula, sehingga Boboiboy dan kawan-kawan dengan mudahnya memberi pelajaran kepada Adudu si kepala kotak. Dapat! Di akhir-akhir, Adudu kembali mengeluarkan kekuatan teleportasi Ochobot sehingga mereka bisa kabur dan lolos dari Boboiboy, di mana Boboiboy dan kawan-kawan masih belum menyadari kalau Ochobot sudah dipasangkan chip oleh Adudu. Tapi mana agaknya diorang pergi Ternyata tujuan Adudu memang bukan untuk menculik Ochobot, namun untuk memasang chip yang sudah dibuat saja, di mana chip itu bertujuan untuk jika Ochobot dan Boboiboy melakukan teleportasi, otomatis Adudu juga bisa ikut kemanapun Boboiboy dan Ochobot pergi berkat chip yang sudah dia pasang. Dia boleh ikut ke mana saja Boboiboy pergi. Singkat waktu, Adudu pun sudah membuat alat yang akan menduplikasi teleport yang Ochobot buka, dan kebetulan chipnya mendeteksi bahwa Ochobot dan Boboiboy sedang menuju planet Rimbara, sehingga Adudu bergegas mengeluarkan teleportnya dan pergi menyusul Boboiboy. Dan ya, tepat saat Boboiboy berada di luar angkasa, Adudu pun juga berada di sana yang bertepatan dengan lewatnya pesawat angkasa Boboiboy. Terungkaplah tujuan Boboiboy ke planet Rimbara adalah untuk mendapatkan atau menguasai kekuatan elemen balak atau kayu seperti yang dimiliki oleh Retaka. Boboiboy sudah kuasa pokok-pokok macam Retaka hari tu ke? Tokasa menjelaskan sedikit tentang sejarah planet Rimbara ini, di mana dulu planet ini dipimpin oleh raja yang disebut sebagai King Balakung, di mana pada saat di bawah pimpinannya, planet Rimbara ini sangat sejahtera sekali sampai ketika Retaka muncul dan membunuh King Balakung, dan sejak saat itulah para penghuni planet Rimbara ini menjadi sengsara Dan menumbangkan raja kesayangan mereka. Sampailah Boboiboy di planet Rimbara, di mana Tokase membawa mereka ke suatu tempat, akan tetapi terlihat ada seekor alien yang mengintai mereka. Sampailah Boboiboy dan yang lainnya di sebuah pohon tua yang sangat besar, di mana mereka langsung masuk ke dalam untuk bertemu dengan teman lama Tokase bernama Tuan Guru Gaharu dengan perwujudan seperti Groot di Marvel. Tok Gaharu pun bertanya siapa kalian semua dengan nada pantun, sehingga dijawablah oleh Boboiboy. Ada daun, ada akar. How are you tu? Dikarenakan pantun Boboiboy tidak nyambung, Gopal pun menggantikan pantun Boboiboy. Siakap di bawah belayar. Tapi ni anak murid Tok Kasa. Ternyata sama aja anjing. Boboiboy pun beritahu tujuan dia kemari adalah untuk belajar mengeluarkan elemen kayu atau elemen balak, di mana Tuan Gaharu seketika takjub ketika mengetahui bahwa Boboiboy lah yang telah mengalahkan Retaka. Boy, terima kasih Boboiboy. Tok Gaharu pun memberikan sebuah syarat apabila Boboiboy ingin diajarin elemen bala, yaitu dengan mengambilkan Tok Gaharu 4 bahan masakan, yaitu garam kristal, cili suci atau cabai suci, kelapa langit, dan bunga yang sangat langka. Bolehnya nambah bahan-bahan tu? Tujuan Tok Gaharu menyuruh mereka mengambil 4 bahan itu adalah karena Tok Gaharu sudah lapar dan ingin membuat sebuah makanan kesukaannya, yaitu Tom Yam Sakti, yang tentunya bukan Tom Yam biasa. Apa? Nak order Tom Yam Sakti satu? Saya lebih Mereka pun langsung bergegas untuk mencari keempat bahan itu, akan tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan makhluk bernama Kuali. Namaku Kuali. Tuan Guru Gaharu Si Kuali itu mengatakan bahwa Tuan Guru Gaharu mengutusnya untuk membantu mereka, yang walaupun agak sedikit tidak percaya, Boboiboy tetap menerima bantuannya.
Kalau macam tu, jom kita pergi dapatkan. Pencarian pun dimulai dengan mengambil garam kristal yang dijaga oleh 3 kepiting raksasa, di mana Kuali menunjukkan cara cepat untuk melumpuhkan kepiting-kepiting itu. Tapi kembali. Setelah melihat Kuali, Boboiboy pun langsung berubah menjadi Boboiboy Halilintar dan mencoba untuk melumpuhkan 2 kepiting yang tersisa. Setelah menyelesaikannya, mereka lanjut mengambil cili suci yang berada di sebuah ladang dan singkat cerita, mereka pun sampai di bahan selanjutnya yaitu kelapa langit yang memang memiliki pohon yang sangat tinggi, makanya dinamakan kelapa langit. Betul, Feng kan? Tak dapat ikut kita naik sampai atas. Di saat Boboiboy hampir saja mendapatkan kelapanya, tiba-tiba datanglah Adudu dan Prop yang baru sampai dari awal ketabrak pesawat tadi. Dan saat ini mereka mengira bahwa Boboiboy sedang mencari paus Pera. Sementara itu Gopal mengendap-endap untuk mengambil kelapanya, akan tetapi aksinya pun harus ketahuan. Hentikan dia, bro! Apa ni? Boboiboy dan kawan-kawan pun langsung menyerang Adudu yang terlebih dahulu mengeluarkan roket untuk menyerang Gopal. Dan ya, datanglah Kuali untuk membantu, di mana Gopal sempat-sempatnya mengenalkannya si Kuali ini kepada Prop dan Adudu. Hai, saya Prop. Yang itu pula. Kembali kepada Yaya dan Ying yang sedang melawan Adudu, yang walaupun mereka berhasil merebut tongkat Adudu, akan tetapi beralih kepada Boboiboy yang sedang menghadapi Prop. Dirasa Prop cukup kuat, Boboiboy pun berpecah menjadi 3, yaitu ada Boboiboy Tovan, ada Boboiboy Akar, dan Boboiboy Blaze. Cakera api duri. Tovan. Tidak sengaja satu roket lolos yang berhasil mengenai Gopal. Niatnya Boboiboy Akar ingin membantu, tetapi Kenapa dikasih banyak duri? akibat asik tertawa, Adudu dan Prop pun tidak menyadari Boboiboy yang sedang mengeluarkan kekuatan maksimalnya, sehingga setelah selesai mengalahkan Adudu, mereka pun panik ketika melihat kelapanya sudah hilang, yang ternyata Kuali sudah terlebih dahulu mengambilnya. Nasib baik. Tiba-tiba datanglah Feng yang memberitahu mereka bahwa Kuali itu sebenarnya jahat. Hal itu dibuktikan ketika Feng menemukan bukti bahwa si Kuali ini mensabotase pesawat angkasa mereka. Mengganggu aja. Bom lada hitam. Dan ternyata benar, Kuali adalah makhluk jahat yang memanfaatkan Boboiboy untuk mengambil bahan-bahan masakan itu dengan mudah. Kelapa langit sudah menjadi milik aku. Dan film pun sudah bersambung. Nah, bagaimana? Seru bukan? Setelah Boboiboy sudah capek-capek mencari 3 bahan masakan itu dan satu lagi tinggal bunga langka itu ya. Dan apakah Boboiboy nanti di episode selanjutnya bakal berhasil mengambil kelapa langit yang dicuri oleh Kuali? Atau apa dia tidak bisa menemukannya lagi? Atau ya tidak tahu bagaimana lah ya. Jangan sampai Anda ketinggalan dan tunggu di channel kebanggaan Anda, yaitu Gimastiar Official. Dan jangan lupa subscribe dan komen ya guys ya. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.